Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Mujib Abdullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi senam lantai. Jadi, langsung saja kita ke pembahasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan gerak senam lantai. Apa yang sudah kalian ketahui tentang senam lantai? Nah, jika kalian belum mengetahuinya, mari saya jelaskan. Senam lantai adalah salah satu jenis olahraga yang mudah untuk dilakukan di rumah. Kenapa mudah dilakukan di rumah? Karena olahraga ini dapat dilakukan dengan mudah tanpa menggunakan alat bantu apapun. Adapun hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang olahraga senam yang satu ini adalah sebagai berikut. Pengertian senam lantai. Senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan pada matras. Gerakan olahraga senam lantai melibatkan berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang, atau untuk melompat ke depan atau ke belakang. Olahraga ini juga disebut dengan latihan bebas, karena gerakan senam lantai dapat dilakukan tanpa menggunakan peralatan khusus. Peralatan yang digunakan umumnya hanya untuk meningkatkan fungsi gerakan kelentukan, pelemasan, kekuatan, keterampilan, dan keseimbangan. Selanjutnya, kita masuk ke sejarah senam lantai. Senam lantai sendiri merupakan olahraga yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga sulit untuk memastikan siapa penemu olahraga senam lantai. Namun, setidaknya ada beberapa tokoh penting dalam olahraga ini yang menyumbangkan pemikirannya dalam suatu metodologi senam lantai, seperti Arceng Tuccaro. Dia merupakan pemain akrobat dari negara Italia. Induk organisasi olahraga senam. Pada poin ini, saya akan menjelaskan tentang organisasi senam nasional dan internasional. Organisasi senam Indonesia secara nasional adalah Persani atau kepanjangan dari Persatuan Senam Indonesia. Sedangkan organisasi untuk persatuan senam dalam lingkup internasional adalah Federation International de Gymnastique. Untuk Persani atau Persatuan Senam Indonesia, organisasi ini dibentuk pada tanggal 14 Juli 1963. Pada mulanya tugas Persani adalah untuk membina para atlet yang mengikuti cabang lomba sena artistik dalam ajang Ganevo 1 tahun 1963 di Jakarta. Dalam ajang ini pertama kalinya pesenam Indonesia mengikuti perlombaan. Selanjutnya, atlet ini juga diikutsertakan dalam ajang Konferensi Asia Afrika 1 dan dalam Ganevo Asia. Untuk itu, Indonesia mendatangkan para pelatih Cina sebagai pembimbing atlet dalam meraih di bidangnya. Pertandingan senam mulai dipertandingkan pada abad ke-19 sehingga terbentuklah wadah senam secara internasional yang disebut dengan nama Federation International de Gymnastique. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan teknik dasar senam lantai, yaitu sebagai berikut. Roll depan atau juga bisa disebut guling ke depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang badan yang meliputi tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Latihan roll depan
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu guling ke depan dengan sikap awal jongkok dan guling ke depan dengan sikap awal berdiri. Adapun cara melakukan roll depan secara umum, yang pertama adalah mula-mula sikap jongkok, kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada, kedua tangan menumpu di depan ujung kaki kira-kira 40 cm. Yang kedua, bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala, dagu sampai ke dada. Yang ketiga, lanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Selain itu, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan gerakan roll depan. Yang pertama adalah tumpuan salah satu atau kurang kuat dan akibatnya dan ke samping. Kedua, bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Dan yang ketiga, saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Berikut adalah cuplikan video gerakan guling ke depan. Roll belakang atau guling ke belakang adalah gerakan senam yang dimana posisi badan berguling ke arah belakang badan melalui bagian belakang badan, mulai dari panggul bagian belakang, pinggang, punggung, dan tengkuk. Adapun cara melakukan roll belakang secara umum, yang pertama adalah sikap permulaan dalam posisi jongkok. Kedua tangan di depan dan kaki sedikit rapat. Yang kedua, kepala ditundukkan kemudian kaki menolak ke belakang. Yang ketiga, pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bagian atas untuk siap menolak. Dan yang keempat, kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras ke sikap jongkok. Berikut adalah cuplikan video gerakan roll belakang. Yang selanjutnya adalah sikap kayang. Sikap kayang adalah sebuah gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki bertumpu pada matras dengan posisi terbalik, kemudian meregang dan panggul serta perut diangkat ke atas. Adapun cara melakukan gerakan kayang dari sikap tidur, yang pertama adalah awali gerakan dengan tidur terlentang. Yang kedua, tekuk kedua lutut Anda. Setelah itu rapatkan kedua tumit pada pinggul. Ketiga, tekuk kedua siku tangan Anda. Kemudian telapak tangan bertumpu pada matras dan tempatkan ibu jari di samping telinga. Yang keempat, lakukan gerakan badan diangkat pelan-pelan ke atas. Kemudian disusul dengan dorongan dari kedua tangan dan kaki lurus. Yang kelima, terakhir lakukan gerakan kepala masuk di antara kedua tangan. Berikut adalah cuplikan video gerakan sikap kayang. Sikap lilin, yaitu sebuah gerakan senam
yang dilakukan di atas matras dengan gerakan kaki tegak berada di atas, sedangkan kepala berada di bawah, sehingga menyerupai lilin. Untuk mengawali gerakan ini, badan terlentang terlebih dahulu, kemudian secara perlahan kaki diangkat ke atas dengan otot perut dan bantuan tangan. Berikut adalah cuplikan video gerakan sikap lilin. Sikap pesawat terbang adalah sikap senam lantai yang menjaga keseimbangan tubuh yang ditumpukan pada satu kaki dan tangan direntangkan ke samping lurus sejajar. Adapun cara melakukan sikap pesawat terbang yaitu yang pertama, posisi awal yaitu sikap berdiri tegap. Yang kedua, rentangkan kedua tangan sejajar lurus ke samping. Yang ketiga, bungkukkan badan lurus ke depan. Yang keempat, angkat salah satu kaki lurus ke belakang. Pada poin ini, perlu kalian perhatikan yaitu gunakanlah tumpuan kaki terkuat agar pelaksanaannya bisa maksimal. Berikut adalah cuplikan video gerakan sikap pesawat terbang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.